Keuntungan orang yang dawamul wudu, ketika dia meninggal mendadak, dia punya wudu, di dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril ikut takziah. Jadi ketika ada orang yang wudu asal-asalan, nanti sholatnya juga bakal asal-asalan. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dan dari Abdullah bin Zaid, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid itu ro'a, melihat siapa Abdullah akan an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara yakhudhu, mengambil siapa Nabi, li uzunaihi, untuk kedua kupingnya Nabi, akan ma'an, air, ghairul ma'i, yang selain air, alladzi akhadha, yang mengambil siapa Nabi hu akan ma, li ra'sihi, untuk kepalanya Nabi. Akhrajahu al-Baihaqi, akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wa huwa, bermula hadis, inda muslimin, di sisi Imam Muslim, min hadal wajhi, dari ini jalan, itu bilafdi, dengan lafad, wa masha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi, dengan lafad wa masaha, dan mengusap siapa Nabi, bi ra'sihi, dengan kepalanya Nabi, bima'in, dengan air, ghairi fadli yadaihi, yang selain sisa air dari dua tangannya Nabi. Wahwa, bermula hadis itu al-mahfudhu, yang dipelihara. Nah, ini ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, perhatikan. Jadi sahabat Abdullah ini melihat bahwa Rasulullah itu mengambil air, kemudian untuk mengusap kedua telinganya, kemudian Rasulullah mengambil air lagi untuk mengusap wajahnya. Artinya mengusap telinga dengan air baru, wajah juga air baru. Tidak sekaligus satu air dalam tangan ke dua telinga dan ke wajah, enggak sekaligus begitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalkan ambil nih air, kalau pakai keran, air, kalau telinga kan biasanya enggak gayung begini kan. Tapi ada orang yang ngambil air begini, terus begitu dibasuhkan ke muka, tapi sekaligus sama telinga gitu. Sekaligus. Saya pernah melihat beberapa kali ketika di tempat wudhu umum, samping saya begitu. Jadi mengambil air dua tangan gini, kemudian dia basuhkan ke muka, tapi sekaligus sama untuk untuk telinga. Gitu. Nah, ini di dalam hadis ini enggak, telinga airnya sendiri, muka wajah juga airnya tersendiri. Jadi bukan menggunakan air sekali ambil untuk dua anggota wudhu, atau sisa dari anggota wudhu yang satu dipakai untuk anggota wudhu yang lain, enggak begitu. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, sami'tu, telah mendengar saya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, secara yaqulu bersabda, siapa Rasul, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, itu ya'tuna akan datang, siapa ummati, yaumal kiamati, pada hari kiamat, secara hurran, bercahaya wajahnya, muhajjilina, yang bersinar dua tangannya dan dua kakinya, min asaril wudu'i, dari bekas wudu. Faman,
maka siapa orangnya istata'a, yang mampu, siapa man, akan ayyutila, hendak memanjangkan siapa man, akan hurratahu, bersinarnya wajah, bercahayanya dua tangan, dua kaki, fal yaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh dua imam besar hadis. Walafdu li muslimin, bermula lafadz ini adalah li muslimin, itu bagi Imam Muslim. Ini hadis ini perlu perhatikan betul ibu bapak saudara, supaya kita wudhunya jangan asal-asalan. Jadi Rasulullah yang menyampaikan bahwa nanti pada hari kiamat umatku akan datang, wajahnya bersinar, dua tangannya bersinar, dua kakinya bersinar, wajahnya bercahaya, dua kakinya bercahaya, dua tangannya bercahaya. Itu kata Rasulullah. Siapa dia? Umat Nabi yang seperti apa? Ternyata itu adalah umat Nabi yang selalu berwudu dengan sempurna, dengan membasuh sempurna. Bekas wudu di dunia ini akan bersinar. Jadi sekali lagi, tentang urusan wudu perhatikan betul di dalam mencuci anggota wudu. Jangan pas-pasan, karena tadi sinar. Bekas air wudunya akan menjadi sinar di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat. Jadi kalau mencuci tangan jangan pas-pasan dengan ukuran dua siku-sikunya. Naik. Kakinya jangan pas di atas mata kakinya. Naik setengah dari betis. Nanti kan bersinarnya kan semakin banyak. Tapi jangan over sampai lutut. Nah itu nanti kena musrif. Berlebihan. Jadi artinya sempurna. Yang namanya sempurna itu di atas batas keumuman, itu namanya sempurna. Begitu juga wajah. Jadi makanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya berikan gambaran kalau mau wajah itu airnya sudah di sini, itu bukan air langsung ditempel begitu, tapi diayun. Airnya dilempar ke wajah, tek gitu. Jadi bukan ini kemudian digituin, tapi diayun begitu. Nah nanti baru diratakan. Rata itu batas-batasnya, atasnya, bawahnya, ke dagu, kemudian ininya sampai ke sini itu harus kena. Seperti juga kita ketika hidung bukan hanya mengambil sunahnya cuma, kalau hidung kan nggak begini kalau nggak diistinsyak kan. Kalau cuma masuk kan cuma dua jari ini tempel begitu kan. Tapi itu kurang sempurna. Yang sempurna ya ambilnya begitu, dua tangan kemudian disedot begitu, istinsak istinsyar, itu sempurna. Jadi airnya kira-kira sampai ke batang hidung di sini. Set. Kalau yang nggak biasa iya keselak, sakit, belum biasa. Nah, fungsinya apa? Dia bisa menghindari penyakit polip. Polip bisa terhindari, juga termasuk bisa menghindari hidung tersumbat. Apalagi sekarang dengan orang ketakutan dengan virus corona, COVID-19, itu kan melalui udara, hidung kan. Nah, makanya tidak ada pencegahan yang paling efektif dan paling hebat dengan COVID-19 ini, virusnya yang menyebar, dibandingkan dengan cara wudhu yang sempurna. Makanya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita dawamul wudhu. Untuk tetap dalam keadaan wudhu, itu Masya Allah di era sekarang. Ibu bapak wudhu, mau pergi wudhu, bukan cuma mau sholat, mau baca Quran. Udah
bukan zamannya membicarakan itu. Sekarang itu bagaimana kita batal wudhu, batal wudhu, mau pergi wudhu. Kalau kita menjaga wudhu, maka kita akan menjaga untuk tidak tersentuh sama lain jenis yang bukan mahram. Kan begitu. Naik bis kota, desek-desekan minggir. Takut kesentuh karena batal. Kalau batal mesti turun lagi dari mobil. Karena mau menjaga wudhu. Nah kalau nggak punya wudhu nggak begitu, mau senggol-senggolan, kayak mau fefet-fefetan kayak. Udah nggak terfikir ya. Tapi kalau dia dawamul wudhu menjaga, betul kalau orang yang dawamul wudhu menjaga wudhunya dia akan selalu terjaga untuk dia tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi ini penting. Makanya udah efektif. Yang paling efektif umat Islam nggak usah diajarin tentang cuci tangan umat Islam. Orang mau makan ya juga cuci tangan, habis makan juga cuci tangan. Dan cuci tangan itu bukan ajaran baru. Orang barat yang sekarang baru teriak-teriak cuci tangan, kita udah lama. Bahkan orang kalau habis makan, mau makan, habis makan, wudhu dalam arti cuci tangan sempurna, itu dia tidak akan dijadikan oleh Allah orang yang miskin. Dan pahalanya pahala wudhu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau makan, cuci tangannya kayak cuci tangan yang wudhu itu. Dah baru habis makan juga begitu. Itu pahalanya wudhu dan dia tidak akan dikasih kemiskinan oleh Allah. Ini cuci tangan. Jadi kita cuci tangan bukan sehari sekali dua kali, berkali-kali. Kemudian setelah makan baca surat Ikhlas 3 kali. Ini amalan para salafus saleh. Maka setiap apa yang kita makan akan menjadi berkah. Jadi ini kenikmatan. Jadi wudhu bukan hanya untuk mau sholat, bukan hanya untuk mau baca Quran, nggak usah diributkan. Bagi kita wudhu adalah harus selalu dilakukan ketika kita batal. Untuk apa? Untuk menjaga dawamul wudhu. Keuntungan orang yang dawamul wudhu, ketika dia meninggal mendadak, dia punya wudhu. Di dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril ikut takziah. Kalau meninggalnya kita masih punya wudhu. Makanya para ulama-ulama kita, salafus salih kita itu, dia nggak punya wudhu. Kadang-kadang ngajar, di tengah-tengah ngajar berhenti, dia keluar wudhu dulu karena lagi di tengah-tengah ngajar buang angin. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, al-wudu'u diyaun. Ilmu cahaya, wudhu juga cahaya. Ketemu cahaya sama cahaya. Jadi orang yang belajar punya wudhu dengan orang yang belajar nggak punya wudhu juga akan beda maknanya. Orang yang hubungan suami istri punya wudhu dengan yang nggak punya wudhu akan beda hasilnya. Bukan urusan hasilnya anaknya hitam putihnya, bukan. Tapi anak baik, solehah ini yang melalui proses harus seperti tuntunan Rasulullah SAW. Ingat itu akhir hadisnya adalah tentang asarul wudhu. Bekas wudhu yang di hari kiamat akan menjadi sinar bagi kita. Dan kita akan dikenal. Jadi kita nggak usah takut nggak dikenal. Rasulullah akan mengenal kita dari bekas wudhunya. Itu. Kan ada seorang sahabat yang ketakutan, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengenalku nanti di hari kiamat? Begitu orang banyak sekali. Rasulullah mengatakan, aku akan mengenal seluruh umatku. Dari mana kau bisa mengenal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dari bekas wudhunya bersinar. Karena wudhu itu juga kekhususan dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka wudhu sekali lagi, wudhu. Insya Allah kalau kita selalu dalam keadaan wudhu, iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan kita akan selalu ditambah. Dan mudah-mudahan kita semua dari dunia suka duduk berkumpul, nanti di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW, dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna